Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Tri Purnomo, masih di sesi pembelajaran dari Bahasa Indonesia untuk materi kelas 10 SMA. Hari ini kita masih akan membahas tentang teks hikayat. Materi berikutnya yaitu tentang karakteristik bahasa. Kita akan kupas tuntas karakteristik bahasa teks hikayat pada pembahasan berikut ini. Kita simak bersama-sama. Baik, kali ini kita akan membahas tentang karakteristik kebahasaan dalam hikayat. Namun sebelum itu, satu hal sebagai pengingat kepada kita semuanya, kepada diri saya sendiri dan juga kepada semuanya terkait dengan kebaikan kita di dunia. Menyitir dari Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, yang maknanya adalah berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Pengingat pada diri saya, pada kita semuanya, layaknya sebagai seorang manusia yang kelak akan kembali kepada Sang Khalik, kita harus membekali diri kita dengan beberapa macam ketakwaan. Layaknya kita selalu bersanding dan dekat dengan rumah Allah, yaitu dengan masjid, dan senantiasa mentadabburi kandungan yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran. Oke, kita lanjut kepada karakteristik yang termaktub dalam kebahasaan hikayat. Ada beberapa macam. Pertama, terkait dengan konjungsi. Kedua adalah kata arkais. Kemudian yang ketiga, majas, yang senantiasa menghiasi tulisan yang ada dalam tampilan sebuah hikayat. Kita kupas satu persatu karakteristik kebahasaan hikayat ini. Pertama, konjungsi. Konjungsi atau yang dalam bahasa singkat, bahasa sederhana, kita semua sudah memahami bahwa ini adalah sebuah kata hubung. Iya, betul. Konjungsi merupakan kata hubung yang fungsinya untuk menghubungkan antar kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Terdapat dua pilihan besar dalam konjungsi ini, yang bernama konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Pada tampilan berikut kita akan jelaskan satu persatu bagian-bagian apa, pilihan-pilihan apa yang menjadi bagian dari konjungsi koordinatif maupun konjungsi subordinatif. Di dalam konjungsi koordinatif terdapat beberapa pilihan yang bisa kita baca di sini. Pertama, konjungsi penambahan, konjungsi pendampingan, konjungsi pemilihan, konjungsi yang bersifat perlawanan. Nah, tertera di sini, tertulis di sini, bisa terbaca beberapa contoh yang merupakan penjelas dari konjungsi tersebut. Ya, menjadi tugas kalian untuk berlatih menggunakan konjungsi-konjungsi tersebut menjadi sebuah tatanan kalimat yang baik dan benar. Berikutnya, setelah tadi kita membahas tentang konjungsi koordinatif, berikutnya adalah contoh-contoh dan pilihan dari konjungsi subordinatif. Lebih banyak, tuh, ada 10 pilihan yang menjadi bagian dari konjungsi subordinatif. Konjungsi ini lebih banyak akan kita temui di fungsi keterangan dalam sebuah kalimat. 1. Konjungsi subordinatif penanda hubungan waktu. 2. Penanda hubungan syarat. Yang ketiga, berikutnya adalah hubungan pengandaian. Dilanjutkan dengan yang keempat, hubungan tujuan, dan yang kelima, hubungan konsesi. Seperti halnya contoh yang ada di konjungsi ordinatif, beberapa contoh sudah tertera di situ. Silahkan anak-anak berlatih menggunakan konjungsi-konjungsi yang tertera tersebut untuk menjadi sebuah kalimat yang lebih utuh dan bisa lebih dipahami. Lanjut kepada jenis konjungsi yang berikutnya, yaitu adalah konjungsi pemiripan yang nomor 6. Berikutnya nomor 7 adalah konjungsi yang bersifat hubungan penyebaban. 8. Hubungan pengakibatan. 10. Hubungan penjelasan. Dan konjungsi subordinatif yang ke-10 adalah hubungan syarat. Beberapa contoh dari konjungsi ini sudah tertera. Kali lagi,
Biar pemahamannya lebih utuh, silahkan dicoba untuk membuat sebuah kalimat dari konjungsi-konjungsi tersebut. Berlanjut kepada karakteristik yang kedua, kata arkais. Beberapa kata yang digunakan dalam teks hikayat merupakan kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing, usang mungkin. Nah, kata-kata tersebut disebut dengan sebutan kata arkais. Sebagai contoh kata arkais, pemakaian kata laki, ini sudah sangat sering, sangat jarang kita dengarkan kata tersebut karena sudah sering kita gunakan kata suami dan istri. Demikian juga dengan contoh yang kedua, kata hatta. Kata ini juga termasuk sebuah kata arkais, kata yang sudah jarang, kata yang kuno. Karena sejauh ini kita lebih familiar di telinga kita, lebih akrab di pendengaran kita menggunakan kata lalu atau setelah itu. Beranjak kepada karakteristik teks hikayat yang ketiga, majaz. Di dalam penulisan sebuah teks hikayat, bahasa-bahasa indah itu merupakan hiasan yang merupakan memperkaya pernik-pernik yang ada di dalam teks hikayat. Apa sih majaz itu? Ini dia. Majaz merupakan bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek, dalam memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan hal lain yang lebih umum. Ya, berikut kita akan berikan penjelasan dan juga beberapa contoh kalimat dari majaz-majaz yang sering kita jumpai dari teks hikayat. Pertama, majaz antonomasia. Majaz ini merupakan bentuk khusus dari majaz sinekdok yang wujudnya berupa julukan untuk menggantikan nama diri atau gelar resmi, atau bahkan juga sebuah jabatan untuk menggantikan nama diri seseorang. Sebelah kanan, bagian kanan di sini, kanan dari layar saya sudah tertulis sebuah contoh di situ dari majaz antonomasia. Ya, sudah dibaca. Si kurus itu sedang makan. Ada istilah, ada kata di situ si kurus. Bukan nama sebenarnya, melainkan panggilan terhadap seseorang yang memiliki tubuh sangat kurus. Majaz yang pertama kita lewati, beranjak kepada majaz yang kedua, metafora. Metafora merupakan sebuah kiasan persamaan antar benda yang digantikan dengan nama benda yang menggantikannya. Kedua benda yang dipersamakan tersebut mempunyai bagian-bagian yang dipersamakan. Ya, sebagai contoh, sebelah tulisan kata majaz metafora ini sudah tertera sebuah kalimat. Sudah dibaca, terima kasih. Matahari adalah raja siang. Ada dua hal yang berbeda dan dibandingkan secara langsung di sini. Matahari dan raja siang. Raja memiliki sifat yang berkuasa penuh. Sifat kuasa ini layaknya juga dimiliki oleh matahari. Apa demikian? Karena siang hari matahari begitu berkuasa dengan sinarnya. Tanpa ada sinar matahari, ya kegelapan akan melingkupi sepanjang hari. Nah, dalam kalimat ini, matahari ini, kata matahari diumpamakan sebagai raja siang. Jadi pahami, kita beranjak ke majaz yang ketiga, hiperbola. Di telinga kita tentunya sudah akrab dengan istilah majaz ini. Yap, sebuah majaz yang mengandung pernyataan yang berlebihan dengan maksud membesar-besarkan sesuatu. Sebagai contoh, larinya sangat cepat, larinya secepat kilat, tingginya setinggi gunung, kekuatannya bagaikan baja. Buat contoh-contoh yang menunjukkan sesuatu pernyataan yang berlebihan yang bertujuan untuk membesarkan suatu hal, suatu keadaan. Terlalu berlebihan untuk contoh kalimat ini jika kita mengatakan ada orang yang larinya secepat kilat. Kenapa demikian? Karena hal ini adalah sesuatu yang
mustahil. Itu penjelasan untuk majas yang ketiga. Berikutnya, yang keempat, majas asosiasi. Asosiasi atau istilah lainnya adalah perumpamaan, adalah bentuk majas yang membandingkan dua hal yang berbeda yang dianggap punya persamaan. Majas ini mempunyai beberapa ciri, menggunakan kata laksana, bagaikan, seperti, bak, bisa juga seumpama. Sebagai contoh, kita gunakan contoh kalimat yang menggunakan kata seperti. Sikapnya keras bagai batu. Ada kata sikap dan batu yang dibandingkan secara langsung dalam satu kalimat tersebut. Meski sikap dengan batu adalah dua hal yang berbeda tapi mempunyai kesamaan, yaitu dua-duanya punya sifat yang kokoh dan juga dua-duanya adalah suatu hal yang menunjukkan sebuah kondisi yang keras dan kokoh. Demikian penjelasan tentang karakteristik kebahasaan yang ada di teks Hidayat. Artinya, kalau ada yang manfaatan, silahkan digunakan sebaik-baiknya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.